warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Pengembangan konteks psikologi dan pendidikan serta menjelaskan materi tentang konsep perkembangan. Sebelum menjelaskan ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Indah Kinanti dan nama Faransa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Indah Kinanti Saya Anggara Vika Faransa. akan menjelaskan tentang konsep psikologi. Konsep psikologi ada dua, yaitu satu etimologi dan kedua Terminologi. konsep psikologi, etimologi, dan terminologi. Konsep psikologi, pengertiannya sendiri mempunyai arti jiwa dan logis yang artinya ilmu pengetahuan. Konsep psikologi ada dua, etimologi yang mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Sedangkan Terminologis yaitu menurut istilah psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala yang berhubungan dengan jiwa dan asal-usul. dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Perspektif behaviorisme. Perspektif behaviorisme adalah pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Penganut behaviorisme menaruh perhatian pada peranan penghargaan maupun hukuman dalam mempertahankan atau mengurangi kecenderungan mencakup perilaku tertentu. Perspektif kognitif. Proses perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Perspektif humanistik. Menurut pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transisional dalam lingkungannya. Perilaku manusia berpusat pada konsep dirinya berupa persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel atau berubah-ubah. Selain itu, perilaku manusia yang didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Perkembangan sebagai cabang psikologi. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang jika ditinjau dari perubahan progresif dan sistematis dalam dirinya. Ada 4 istilah dalam perkembangan atau development. Yang pertama, pertumbuhan atau growth, yakni perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah. Perubahan ini dapat dihitung dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang kedua adalah kematangan atau maturation, yaitu perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya, seperti perubahan alamiah dalam hasil belajar. Yang ketiga adalah belajar atau learning, yakni perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat yaitu latihan. Perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Fase atau periodisasi psikologi perkembangan individu. Yang pertama, periodisasi yang berdasar biologis. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan ini didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Yang kedua, periodisasi yang berdasar psikologis, dari lahir sampai masa terus atau kegoncangan pertama kanak-kanak, terus pertama sampai terus kedua pada masa keserasian bersekolah, terus kedua sampai akhir remaja pada masa kematangan. Periodisasi yang berdasarkan didaktis. Berikut periodisasi berdasarkan didaktis menurut Elizabeth B. Harlock. Masa sebelum lahir, umur 9 bulan. Berikut
Berikut periodisasi berdasarkan didaktis menurut Elizabeth B. Harlock. Masa sebelum lahir, umur 9 bulan. Masa bayi baru lahir 0 sampai 2 minggu. Masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Masa kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Masa puber 11 atau 12 sampai 15 atau 16 tahun. Masa remaja 15 atau 16 sampai 21 tahun. Masa dewasa awal 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa media 40 sampai 60 tahun. Masa usia lanjut 60 sampai lansia. Manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan. Adapun beberapa manfaat psikologi perkembangan adalah dengan mempelajari psikologi, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Untuk memahami diri kita sendiri dengan mempelajari psikologi, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik dari segi pengalaman, perasaan, kehendak maupun tingkah laku lainnya. Dengan mengetahui jiwanya dan memahami dirinya itu, maka orang dapat menilai dirinya sendiri. Pengenalan dan pemahaman terhadap kehidupan jiwa sendiri merupakan bahan yang sangat penting untuk dapat memahami kehidupan jiwa orang lain. Dengan bekal pengetahuan psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seorang itu sesuai dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.